dijelaskan. Tanpa majikan beritahu pun saya tahu lah harus dijelaskan. Tapi neneknya ngeyel. Terus akhirnya kita jadi kayak adu mulut begitulah. Karena dia nggak percaya apa yang saya ngomongin. Terus nanti neneknya ngadu ke anaknya tuh mungkin dia bilang kalau neneknya salah ya saya marahin dia. Tapi setiap kali apa yang diadukan, walaupun neneknya itu betul-betul neneknya yang salah, dia tetap menyalahkan saya. Jadi saya menuruti ya salah, enggak menuruti juga enggak betul. Terus satu saat pun saya beritahu majikan suruh pasanglah CCTV di rumah biar kamu tahu bukannya apa kalau memang saya salah saya mau disalahkan. Ya saya pun menerima kesalahan itu, saya boleh ditegur ataupun dimarahkan kalau memang saya salah nggak mengapa. Tapi kalau sesuatu yang saya tidak buat itu suruh saya mengakui, di situ yang saya tidak terima. Saya pun begitu pasanglah CCTV. Nah, terus anaknya bilang nggak usah lah, membazir saja, dia bilang begitu. Terus akhirnya masalah pun makan juga. Kan neneknya pelitnya minta ampun. Kalau ngasih duit belanja 20, 30. Kadang 30 pun katanya sudah banyak banget, orang suruh beli daging saja untuk masak sup $10. Terus pun saya beritahu anaknya, gini belum lagi untuk makan saya. Terus akhirnya pun satu saat pun saya konsultasi lagi sama majikan, ngomong sama mereka semua. Saya minta duit makan sendiri. Anaknya kan ada 4, yang 2 iya, yang 2 tidak. Akhirnya saya tidak dikasih duit makan. Nah, neneknya juga setiap kali mau sarapan itu, pokoknya apa saja suruh aku beli sendiri dulu, nanti dia ganti duit. Terus apa saja yang saya masak, dia kan suka, apalagi bakso, dia suka banget kan bakso. Itu kuahnya katanya sangat sedap. Saya beli 1 bungkus itu $40. Kita makan bertiga, 1 bungkus itu makan bertiga lah, makan siang. Belinya 40, nanti dia ngasih baliknya 30. Jadi saya bingung, aslinya visa saya baru diperbarui 2 bulan, sebab kan sekarang kan visanya 1 tahun 1 kali baru diperpanjang kan. Saya kepingin nge-break, tapi saya takut visanya nggak turun. Saya teruskan, saya di sini sangat tidak nyaman sebab setiap hari, walaupun saya merasa saya tidak emosi, cuman cara menjelaskannya mungkin karena 1 kali nggak paham, 2 kali nggak paham, 3 kali otomatis suara saya agak meninggi. Terus katanya saya memarahi dia. Belum lagi masalah cucian, nyuci 1 minggu 2 kali katanya banyak banget cuciannya. Lah hari-hari 2 hari sekali katanya setiap hari buka mesin cuci. So saya nggak cuci pakai mesin lah, saya cuci pakai tangan. Lah cuci pakai tangan memang pakai tangan ya otomatis netes, orang nggak bisa dijemur di luar, jemurnya tuh di balkoni. Pun sama kakeknya dibilang nyuci kayak gitu semua tempat basah. Nah, pokoknya semua serba salah lah. Oke, sekarang saya yang bicara ya. Oke, sampean di Hongkong sudah berapa lama? Kalau dulu sih saya 6 tahun, 1 majikan. Tapi ini saya 1 tahun lebih ya. Di sini 1 tahun lebih ini majikan ini. Tapi sebelum yang saya masuk ke sini, saya baru habis potongan 6 bulan, masuk ke 7 bulan. Saya baru habis potongan terus dinotis. Nggak tahu alasannya apa. Oke.
sekarang gini ya Mbak ya. Soalnya saya jelaskan lagi tadi kepotong videonya. Jadi sampean tahu kan setiap kali curhatan masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi saya tidak akan take down video ini. Oke, pertama, kalau menurut pendapat saya, ini pendapat saya saja ya, karena satu orang pendapatnya beda-beda. Saya pun sebagai anak, saya tidak akan memarahin orang tua saya demi sampean. Itu yang pertama. Wajar seorang anak tidak akan memarahin orang tuanya karena pembantu. Sebentar ya. Halo. Ayah, pino ya. Oh, hai. Oh, bisa thải hai là điểm ăn. Kim canh điểm ăn buổi chiều. Lấy cái điểm ăn mà tạo khoan về lấy hôm ngoài. Cái này cầm ấm. Là hay à không các mình cái lâu gì coi tiền vào mà hawa enggak saya bye bye. Oke, jadi sekali lagi saya cuma ingin bilang sama sampean, masa-masa adalah masa penyesuaian buat sampean, karena sebagai seorang anak, walaupun orang tua kita salah, nggak mungkin dong kita menyalahkan dia. Itu sudah sangat wajar sekali bagi saya. Sampean sendiri juga akan berpikir seperti itu. Saya pun memahami itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena saya sendiri juga ada 2 ceceng di rumah. Jadi saya memahamin banget karakter orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya itu sukanya dirayu. Orang majikan yang suka dirayu, Mbak. Tapi kamu selalu bilang dia salah, dia nggak benar. Ya mau tidak mau dia akan mencari kesalahan kamu dan dilaporkan sama anaknya. Dan saat kamu lapor, pasti dia lapor. Dan anak nggak mungkin dong percaya sama omongan kita. Kan lebih memilih percaya omongan dia. Nah, ini adalah sifat sampean sendiri, sikap sampean sendiri harus seperti apa. Karena saya pribadi, saya tidak memahami sampean. Tapi yang aku tahu adalah merendahkan diri bukan berarti direndahkan. Tapi kalau sampean bilang, oh, wes tak omongin pisan pindo loh, Cek. Jek kaya ngono ae suaraku ndak banter loh. Ya, saya paham. Tapi disitulah kesabaran kita diuji. Saya paham. Siapa sih yang suka dimarahin, Mbak? Siapa sih yang suka dihina? Tapi kalau sampean mampu menahan emosi itu, otomatis kan berbalik sama dia. Arek iki tak seneni, tak lokne, sabar ya, otomatis dia yang berubah. Jadi saya tidak tahu dari mana salahnya. Kalau menurut pendapat saya, bener ya disalahno, apalagi salah. Bener tidak? Sama harus nyata-nyata bener ya lo masih salah di depan majikan. Apalagi yang salah. Jadi kalau pertanyaannya sekarang berbalik sama sampean. Sampean masih butuh uang nggak? Kalau sampean butuh uang, bertahan. Tapi kalau sampean bilang, masih butuh uang tapi saya sudah tidak kuat, nggak ada masalah. Pulang Indonesia. Karena peraturan terbaru sekarang adalah semua pre-kontrak interminate harus pulang Indonesia nunggu visanya harus di Indonesia. Jadi berpulang lagi pada niatnya sampean, tujuannya sampean, kemampuannya sampean. Dan ingat, majikan tidak akan berubah demi kita. Tapi kita harus berubah demi majikan. Karena ayat 1 pasal 1 punya majikan, bukan punya kita. Jadi rendahkan diri sendiri bukan berarti kita rendah. Selalu pakai prinsip gini loh, Mbak. Yang benar aja disalahkan, apalagi yang salah. Jadi majikan tuh nggak suka diajarin. Majikan tuh lebih suka kayak kita ngomongin dia tapi secara tidak langsung memuji dia gitu loh, Mbak. Boboa, kongkonga, liko maliko boleh cimci ya. Dengan aura tersenyum. Itu yang dilakukan oleh pembantu saya, Mbak Siti, ke mertua saya. Mertua saya tuh gampang-gampang suka. Tapi kamu bilang ini salah, itu salah, alamat sampean. Alamat. Apapun salah. Dia salah itu jadi benar, Mbak. Oh, liko mama kamga. Padahal sampean tahu itu nggak benar. Dia akan bilang, oh wo, wah, cike ya. Jadi kamu menyuruh dia mengakuin kesalahannya, itu sangat sulit orang Hongkong. Tidak akan mungkin. Jadi kita ngingetin tapi tidak menyalahkan. Caranya seperti apa? Wantan im kongkong mai kam cowa.
Gesa hai kami onco. Pasti dia nggak suka, seolah-olah kamu menyalahkan dia. Tapi dia, hi kongkong ah, hamai kami onco ah. Hi, pinco gamga. Jadi kamu yang bertanya. Hi, walaupun sudah dibersihin, mereka bilang nggak bersih. Oh, hawa, tau sin cingkit cowa, tane mci kemuco ke. Dan itu akan merubah. Karena saya sudah lihat beberapa anak yang mempraktekkan seperti itu. Dan eman-eman loh Mbak sama Nus setahun. Bener nggak? Iya. Apakah Samen salah? Enggak, menurutku Samen nggak salah. Cuman kan ya kita sebagai pembantu mau tidak mau ya tetap di posisi yang salah. Iya sih. Jadi lek sampean meninggikan suara yo tamat riwayat kita Mbak. Karena sekali ngomong nggak disenangi mereka, kita bisa dikeluarkan dari rumah itu. Karena itu memang rumah mereka. Bener nggak? Betul. Sementing sampean ojo sensitif aja dah, biarkan aja selagi masih butuh duit, biarkan aja dulu. Oke. Masih kira-kira masih mau bertahan? Masih sih kayak kepenginnya juga, memang kepengin paling tidak ya finish kontrak begitulah. Ya, saya cuma bisa bantu doa. Semoga majikanmu diberikan hidayah, diberikan kesabaran, sampean sendiri juga ditambah no sabare. Semoga kuat. Soalnya lek pulang Indonesia eman-eman waktune, eman-eman juga. Iya. Eman-eman juga duit. Iya kan? Terutama waktu lah untuk kesana kemari juga capeknya luar biasa. Betul. Jadi ya wes mari telepon Miss Yuni. Atine sing loro ki muga-muga ndang mari. Amin. Lah iya, jangan sensitif banget. Jangan sensitif banget wes. Intinya ikhlas aja deh. Dia mau ngomong apapun terserah lah, inget-ingetan aja gajine. Paham nggak maksudku saya? Iya. Selagi dia masih mau kamu pertahan, kuat-kuatan, sabar-sabaran, kamu? Tak tunggu sama dek garis finish. Ya, makasih. Yuk, bye-bye. Bye-bye, makasih banyak Mbak Yuni. Oke, sama-sama. Oke, bye-bye. Bye-bye. Tidak mudah memang bertahan satu rumah dengan majikan yang tidak menyukai kita karena apapun salah. Gimana caranya bisa bertahan, Miss? Ya wes ngalah aja. Seperti yang dipesankan mbaknya kemarin. Bener disalahno, diem saja. Salah disalahno, minta maaf. Jadi itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi saya tidak tahu apapun yang terjadi. Semoga mbaknya ini dikuatkan dan majikannya juga diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan yang lebih agar mampu bertahan finish kontrak 2 tahun dan bisa mendapatkan majikan baru yang lebih baik lagi daripada hari ini, karena sangat sulit sekali hidup dengan orang yang memang tidak suka sama kita. Wes dipaksa, angel panggah angel. Penyesuaian lagi juga berat, pulang Indonesia bayar, buang waktu. Bayar aja masih gak berat ya Mbak ya, yang penting gak buang waktu. Lah ini buang waktu, bayar, dan tidak menjanjikan majikan baru lebih baik lagi. Kan ya lebih pusing lagi ini. Semakin hari semakin ngeluh, semakin hari semakin pusing saja dengan keadaan di Indonesia dan di Hong Kong. Majikan Hong Kong semakin lama semakin ruwet. Apa yang bisa kita lakukan? Mari sama-sama berdoa, semoga Hong Kong bisa lebih baik lagi. Semoga Hong Kong bisa menjadi tempat kita mengais rezeki, dan semoga orang-orang Hong Kong diberikan ketenangan hati, kekuatan hati, dan finansial. Masalah keuangan orang Hong Kong hari-hari ini sangat sulit sekali. Jadi kita harus memahami, dan efeknya ke kita juga sebagai pembantu. Kita selalu kena marah, kena daulat terus, kena perintah-perintah yang nggak jelas. Jadi pesan saya, selalu berhati-hati di luar sana. Apes tidak ada dalam kalender. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang kepreset, atau ada kata-kata saya yang
menyakitin hati kalian semua, saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.